Kalau ada yang beli 2 kadang ngasih 50 ada. Terus misalkan ada 8 apa 6 ada mobil lewat, dia berhenti, diborong semua. Banyak sih sembako. Kasih duit, kasih makan, kadang suka ada yang ngasih baju. Nasi juga ada gitu, sembako ada, alhamdulillah gitu ya, udah merasain. Dari orang tuh gue pernah dapat kebaikan tuh diberi kesempatan sih. Dari mulai pekerjaan gue dikasih kesempatan. Mau kuliah di luar kota, terus gue baru banget nyampe. Gue ketemu tukang ojek minta anterin buat cari kosan, dan dia tuh bener-bener bantuin cari seharian dari pagi sampai sore. Terus ternyata dia nggak mau dibayar. Tuh, kalau misalkan ada 1, 2 gitu, kalau aku mau pulang udah habis nih, udah kesel nunggu, kadang dikasih dia tangga-tangga ini dah. Timbal baliknya kita juga banyak ngasih ke orang juga banyak, terutama ke anak-anak ngamen kan. Kadang-kadang kan kita bagi ganti, kita bagi juga. Gitu. Apa yang orang kasih kita bagikan lagi juga. Biasanya kalau duit orang jatuh aku kasih tahu. Ya kadang-kadang itu aja duit, kadang suka saya kasih minum, itu aja. Minta tolong, minta dianterin ke rumah sakit, saya anterin gitu. Ya dia bilang minta berapa bang, tahu usah bu, ibu lagi susah, saya juga sama orang susah gitu. Ada bapak-bapak yang jualan, itu gue beli barang dia setengahnya, tapi itu gue nggak ngambil barangnya sih. Gue pernah sih waktu itu lagi sama temen gue, terus kayak gue lihat ada cewek sendirian di depan di pinggir jalan gitu, terus pas gue tanya ternyata handphonenya dia mati dan dia pengen pulang, terus ya udah gue coba pesanin ojol sih. Halo semuanya, nama gue Melati Kusuma, umur gue 25 tahun. Nama aku Sifat Rianisa, umurku 24 tahun. Halo, gue Ferali, umur gue 27 tahun. Jadi gue hari ini baru mengirimkan TV di kamar kosan gue ke Bandung karena menurut gue TV di kamar adik gue itu kecil banget, kasihan gitu. Jadi kayak ya udahlah gue relakan gitu. Jadi gue beli kopi, terus yang datang ibu-ibu gitu, terus kayak I remember about my mom, dan kayak I just wanna give it aja. Baru banget tadi pagi di grup kosan tuh ada salah satu kamar yang komplain tentang OB. Jadi kamarnya itu sampahnya belum diambil, terus OB-nya kayak kena marah gitu. Jadi untuk meringankan beban si OB itu, kenapa nggak kita aja yang rapiin sampah itu sendiri untuk dibuang keluar gitu, tanpa harus menegur OB tersebut. Dari kejadian itu aku belajar kalau sekecil apapun yang kita lakukan itu sebenarnya bisa membantu meringankan orang lain. Wah, pernah itu malam-malam waktu masih jualan di Kota Kembang, pas mau nyebrang ditabrak sampai termos itu pecah semua. Semangat saya itu anak-anak saya. Saya kalau ngomongin anak saya sedih, Mas. Bukannya saya pengen cari muka dan dikasihanin, tapi memang kalau saya ngomongin anak-anak saya sedih. Ibu mana yang pengen anaknya ikut jualan? Harapan saya pengen anak saya lebih baik dari saya. Hidup lebih baik dari saya, bisa jadi apa yang mereka inginkan kelak.
To be honest, dari dulu gue tuh adalah orang yang tidak bisa melihat kayak anak kecil yang harus menghabiskan masa kecilnya tuh nggak main gitu, yang kayak harus kerja. Dan I don't know, kayak it really is a hard thing to do kali ya. Mungkin kalau gue harus jadi dia, kayaknya sedih banget gitu. Sama di video yang keduanya ada yang akhirnya ngebantuin sebuah desa gitu. Seneng banget sih liatnya kayak gimana akhirnya orang yang gak bisa reach out mungkin sama dunia luar terus mendapatkan bantuan dengan segala keterbatasan yang ada di tempat itu. Ada orang baik nih yang mau ngebantuin ke tempat itu. Kayak I really appreciate orang-orang yang mau ngebantu dan spare waktu dan tenaga dan uangnya juga gitu untuk ngebantu sekelompok masyarakat. Aku juga jadi sadar kalau ternyata di luar sana itu banyak banget orang yang membutuhkan bantuan kita sekecil apapun itu. Semua orang berhak untuk bahagia sih. Gua tadi ngelihatnya bahwa ketika kalian ngelihat anak-anak itu senyum gitu ya, terus anak-anak itu seneng, terus juga merasa kebantu, mungkin itu not very special buat kita gitu, tapi itu hal yang not every day happen ke mereka gitu. Sejujurnya banyak banget ya. Kayak menurut gue hidup gue adalah ya cuman kebaikan Tuhan aja yang ada di dalam hidup gue. Kayak gue bisa hari ini aja menurut gue tuh cuman karena Tuhan gue yang nolongin gue. Tiba-tiba ada dulu orang yang kerja di kampus gue pernah tempat gue pergi ngampus itu nawarin gue jadi dosen. Terus saya kayak kenapa nggak another person di angkatan gue aja. Itu kayak bener-bener gue suka bingung sih kayak kenapa ini terjadi sama gue. Tapi kayak ya disyukurin aja sih gitu. Waktu itu aku ke kantor dengan kondisi mata yang sembab. Beneran sedih jadi keinget. Aku tuh nggak cerita ke temen aku kalau aku tuh kenapa, cuman dengan melihat mata aku yang sembab aja tuh. Terus malamnya tiba-tiba teman aku ngechat aku OTW rumah. Habis OTW rumah, hal pertama yang dia tanya tuh bukan kamu kenapa, tapi kamu butuh bantuan apa. Simple kayak dia tuh bisa mengerti kondisi yang aku rasain waktu itu tanpa harus nanya aku kenapa. Dan aku rasa kebaikan itu nggak harus digali dulu why-nya kenapa, dengan kamu langsung melakukan action untuk membuat orang itu lebih better juga adalah sebuah kebaikan yang luar biasa sih yang aku terima. Gua tuh dulu I'm not coming from a rich family gitu ya. Jadi ketika gue waktu SD, itu tuh gue pernah pergi sama temen gue berdua. Biasalah kita abis renang gitu ya, terus kita jalan-jalan gitu ke mall. And then waktu itu tuh kita cuma punya uang berdua untuk beli fast food restaurant, buat beli satu package doang gitu. Terus akhirnya ketika kita beli nyampe kasir dan akhirnya ada orang ngeliat bahwa kita berdua tapi cuma beli satu, akhirnya kita langsung dibeliin di sana. Terus akhirnya ya itu berkali-kali ketika kita dibeliin ya gue nggak berhenti tuh gitu ngucapin makasih ke ibunya, sampai ibunya juga dibilang kayak iya nggak apa-apa gitu sih. Jadi kayaknya untuk berbuat kebaikan tuh nggak harus nunggu diminta kali ya gitu. Ketika kita ngelihat ada orang yang membutuhkan, mungkin itu bisa jadi salah satu panggilan dari kita untuk memberikan bantuan tuh. Berani baik itu nggak perlu nunggu waktunya kapan, nggak perlu nunggu urgensinya kapan. Berani baik itu nggak melulu soal hal-hal yang besar, tetapi sekecil apapun itu juga bisa disebut kebaikan. Gue selalu percaya apapun yang lo dapetin itu bukan cuma punya lo. Kayak apa yang lo dapetin itu 10.000, 100.000 tuh pasti ada sedikit bagian buat orang lain. Kayak dengan apapun yang lo punya, lo tuh pasti bisa banget ngebantuin orang lain. Berani baik, namanya juga kebaikan.
bukan kebalikan. Kalau misalnya kebalikan berarti kalian itu tuh minta ada timbal baliknya. Nah kalau misalnya kebaikan itu satu arah juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Jadi segala hal yang kalian lakukan gitu ya, itu tujuannya untuk membantu orang itu tanpa bentuknya itu kalian mengharapkan timbal balik gitu, bukan transaksional gitu. Tuhan itu tidak diam gitu ya dan maha melihat, jadi dia pasti bakal tahu apa aja yang kita lakukan gitu. So make sure that you do good things and do no harm to other people. Berani baik.